kegiatan bimbingan klasikal kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mungkin kita bisa absensi dulu dari pojok. Mas Saufil, Mbak Nadia, ada Pak. Mas Adam, Mbak Lila, Hadir Pak. Mbak Tania, Mbak Alia. Hadir Pak. Baik, lengkap ya Lengkap Pak. namanya kelas ini 20 orang. Iya. Untuk mengawali materi bimbingan klasikal kita kali ini, mungkin kita bisa melakukan games dulu ya untuk menyuntik semangat kalian. Nama games kita yang kali ini adalah buka tutup putar otak. Masih ingat ya? Itu udah bagus banget ya. Kita mulai. Nanti yang salah bisa berdiri. Ya, ya duduk dulu. Bisa kita mulai. Fokus. Instruksinya Ya? Instruksinya gimana Pak? Caranya Kalau bawa nanti bilang tutup berarti buka. Kalau buka berarti tutup. Ya, seperti itu. Iya, benar sama dengan itu salah. Apa? Buka, tutup. Iya. Rumusnya itu benar sama dengan salah, Mbak. Bisa kita mulai ya? Bisa. 1, 2, 3. Buka. Buka tutup. Buka tutup. Tutup buka. Buka tutup. Wah, sepertinya kalian semua fokus sekali ya ini, tepuk tangan. Kembali ke materi. Kita di sini tidak akan mengajarkan kalian tentang tentang materinya, tapi kita di sini untuk belajar bersama saja. Materi kita kali ini tentang meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui literasi dan numerasi. Apa itu berpikir kritis? Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, menilai keakuratan dan relevansi informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan logika dan bukti, bukan emosi semata. Jadi kita itu tidak di zaman sekarang terlebih kita itu tidak boleh menelan suatu informasi itu secara mentah-mentah. Dicerna dulu, jangan langsung apa-apa itu berita langsung disebarkan. Berita rentan. Anak muda sekarang itu kemakan berita hoax sangat rentan, FOMO apalagi itu. Seperti kejadian di Arab. Lanjut. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan menciptakan teks dalam berbagai bentuk. Contoh, membaca artikel, memahami grafik, membuat opini tertulis. Yang terakhir, literasi bisa meningkatkan kemampuan dan memahami masalah secara mendalam. Mungkin literasi itu berkaitan dengan
layaknya kita mengolah data, menerima data. Ya mungkin kalau di sini ada yang suka membaca itu mungkin Ada Pak. Saya bacanya nggak tahu. Komik Pak. komik. Iya. Sudah Mas Adam. Iya Pak. Sudah ya. Lanjutlah. Apa itu numerasi? Numerasi adalah kemampuan menggunakan angka dan data secara efektif, termasuk baca tabel, grafik, perbandingan estimasi, dan perhitungan logis. Numerasi membantu berpikir sistematis dan membuat keputusan berbasis data. Di zaman sekarang ini numerasi itu mungkin sangat penting ya teman-teman. Apalagi untuk kita, apalagi yang anak muda ini dalam memulai usaha atau bisnis, mungkin tentunya kan kita harus menghitung terutama untuk manajemen resikonya, kita itu harus bisa menghitungnya. Iya. Mungkin sangat berguna di zaman sekarang. Contoh aktivitas meningkatkan literasi dan numerasi, ada membaca berita lalu, mengevaluasi kebenaran informasinya. Yang kedua ada menganalisis data dalam grafik dan menarik kesimpulan. Ketiga ada membuat argumen atau opini berdasarkan informasi statistik. Yang keempat ada diskusi kelompok tentang isu aktual dengan menyertakan data dan referensi. Contohnya seperti itu, bisa diingat. Bisa lah. Materi kita itu sebenarnya itu apa ya, tidak paten. Jadi ini tuh ada semua itu memang gambarannya saja, contoh-contohnya saja, gambaran singkat. Jadi untuk cara pola pikir kritis itu tergantung kondisi teman-teman, situasi teman-teman, ya perlu dicatat. Manfaat berpikir kritis, manfaatnya ada bisa membantu menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang kedua menghindari hoax dan informasi palsu. Yang terakhir mungkin ada meningkatkan kemampuan dalam diskusi dan mengambil keputusan. Kurang lebihnya seperti itu materi yang bisa kita pelajari sekarang ini. Mungkin ada yang mau berpendapat, yang kurang paham semua kayaknya. Kalau begitu Bapak itu ada tugas, sebenarnya tugas dibagi 2 kelompok ya, tiga orang. Di sini ada sedikit 2 kuis saja. Nanti yang siap, kalian dimohon untuk menjawab secara singkat, benar, dan efisien. Karena waktunya mungkin sangat singkat, kurang dari 5 menit harus sudah selesai, dan jawabannya harus benar. Diusahakan benar. Pembacaan kampanye gimana Pak? Ini 3 jam. Langsung aja 3. Ya, Mas. Kerjakan. Bapak beri waktu kurang dari 5 menit ya. Soalnya itu hanya soal logikal dan perhitungan data sedikit saja. Fokus banget nih Mas. Iya, Fokus. Dua menit lagi.
Pak Rafi sudah. Sudah. Sini. Kan 2 soal. Oh iya. Apa mau kata-kata dalam kalimat ini? Kalimatnya mana? Aku bingung. Yang aku kerjakan bodoh berarti bodoh. Oh, kalimat cerdas, kata cerdas berarti Pak. Kalimat cerdas berarti kata cerdas kan berarti tulisan cerdasnya. Gimana Pak? Salah ya Pak? Pak, sebenarnya tak Pak? Jadi mau ada kalimat cerdas. Iya. Makna kata cerdas. Dalam kalimat ini, kalimatnya mana? Terus tiba-tiba aku katakan celupa. Sudah Pak, ini sudah Sudah selesai. ya? Nggak ada masalah kan sama soalnya? Bapak kasih dulu sebentar. Bisa Pak? Pak, materinya hilang. Bagus. Tarik nafas. Buang. Tarik. Buang. Nah, sudah. Benar semua Pak. Benar ya Pak. Bisa dijelaskan Pak. Ya, mungkin untuk juara satunya ini kelompok 2. Tepuk tangan. Dua. Tidak apa-apa. Bisa coba lagi ya Pak. Nih, juara 1 dapat permen, juara 2-nya dapat roti. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Kembali ke materi. Kesimpulan dari presentasi kali ini, literasi dan numerasi adalah kunci untuk masa pikiran kritis. Dengan berpikir kritis, kita bisa menjadi pribadi yang cerdas, bijak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sekian bimbingan mungkin ada sedikit titipan dari saya, titipan lagi, mohon dijaga baik-baik ya, Enggak Pak. karena ini nanti sampean bawa pulang ya, jaga baik-baik. Pertemuan selanjutnya dibawa kembali, dikembalikan saat pertemuan selanjutnya Mbak. Ini dibawa, dijaga baik-baik, tapi juga dikerjakan. Terima kasih atas partisipasi dari kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wa hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pikir loh, urutan yang kecil ketemu juri kata cerdas. Bukan.